Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Matilis Delviani Putri Bere dengan NIM 184111054. Saya dari Universitas Citra Bangsa, Fakultas Kesehatan Prodi Farmasi. Di sini, video ini saya akan menjelaskan seputaran fitokimia. Jadi fitokimia itu sendiri berasal dari kata fitosemikal, fito yang artinya tumbuhan atau tanaman, semikal artinya zat kimia. Jadi fitokimia berarti zat kimia yang terdapat di dalam tanaman. Jadi fitokimia itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintesis, perubahan, dan metabolisme. Sejarah fitokimia itu lebih dari 5.000 tahun yang lalu, orang Cina menggunakan fitokimia sebagai obat. Selama abad 19 dan 20, strategi utama pada ilmuwan adalah menemukan bahan aktif yang memiliki sifat obat atau pestisida. Contoh lain dari penemuan ini, morfin dan pestisida. Selama tahun 1980-an, banyak laboratorium mulai mengidentifikasi fitokimia pada tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Yang berikut bahan alam. Jadi bahan alam itu bahan yang masih murni dan didapat dari alam, juga belum dicampur dengan zat kimia. Pengelompokan bahan alam yang pertama ada fitokimia karotenoid. Jadi fitokimia karotenoid ini banyak terdapat pada sayur-sayuran berwarna kuning jingga. Contohnya seperti wortel, labu kuning, dan brokoli. Fitokimia karotenoid ini dapat mencegah kanker sebagai antioksidan dan dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Yang berikut fitokimia fitosterol. Fitokimia ini banyak ditemukan pada biji-bijian dan hanya sekitar 50% dari fitosterol yang dapat diserap oleh usus. Kegunaan itu dapat menurunkan kolesterol dan anti kanker. Yang berikut fitokimia saponin. Banyak terdapat pada kacang-kacangan dan daun-daun. Dapat sebagai anti kanker, anti mikroba, meningkatkan sistem imunitas dan menurunkan kolesterol. Yang berikut adalah fitokimia glukosinolat. Untuk fitokimia glukosinolat terdapat pada sayur-sayuran seperti kol dan brokoli. Dapat bersifat anti mikroba, anti kanker, dan menurunkan kolesterol. Yang berikut adalah fitokimia monoterpen. Banyak terdapat pada tanaman beraroma seperti mentol, biji jintan, seledri, dan rempah-rempah. Berkhasiat mencegah kanker dan antioksidan. Yang berikut fitokimia fitoestrogen. Banyak terdapat pada kedelai dan produk kedelai seperti tempe, tahu, dan susu kedelai. Yang berikut fitokimia sulfide. Banyak terdapat pada bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan daun bawang. Dapat sebagai anti kanker, antioksidan, anti mikroba, anti radang, dan mengatur tekanan darah. Yang berikut fitokimia asam fitat. Terdapat pada kacang polong dan gandum. Fungsinya sebagai antioksidan yang dapat mengikat zat karsinogen dan mengatur kadar gula darah. Yang berikut adalah ekstraksi. Jadi ekstraksi ini adalah suatu proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari suatu kesatuan yang tidak bisa larut dengan bahan pelarut. Adapun klasifikasi ekstraksi, yang pertama ekstraksi kelat. Ekstraksi ion logam yang berlangsung melalui mekanisme pembentukan kelat. Yang kedua adalah ekstraksi solvasi, yaitu ekstraksi di mana zat yang diekstraksi disolvasikan ke fase organik. Yang ketiga, ekstraksi pembentukan pasangan ion, yaitu ekstraksi yang berlangsung melalui pembentukan senyawa netral atau yang tidak bermuatan kemudian diekstraksi ke fase organik. Dan yang terakhir, ekstraksi sinergis, yaitu menyatakan adanya kenaikan pada hasil ekstraksi disebabkan oleh adanya penambahan ekstraksi dengan memanfaatkan pelarut mengekstraksi. Yang berikut ada metode ekstraksi. Yang pertama, maserasi. Prinsip kerjanya, penyajian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan yang sesuai selama 3 hari pada suhu kamar. Keuntungannya tidak memerlukan alat yang spesifik dan kerugiannya, proses yang dilakukan lama, membutuhkan waktu beberapa hari.
Metode yang berikut adalah sokseletasi. Prinsip kerjanya, serbuk simplisia ditempatkan dalam kelongsong yang telah dilapisi dengan kertas saring. Cairan penyari dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap dan dikondensasikan. Keuntungannya, cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat. Kerugiannya, jumlah bahan sedikit berkisar 30-50 gram. Metode berikut perkolasi. Prinsip kerjanya, serbuk simplisia dimaserasi selama 3 hari, lalu dipindahkan dalam bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat. Keuntungannya, tidak memerlukan waktu langkah tambahan. Kerugiannya, pelarut menjadi dingin sehingga tidak dapat melarutkan komponen secara efisien. Metode ekstraksi yang berikut adalah reflux. Prinsip kerjanya, sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama dengan cairan penyari, lalu dipanaskan. Uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul cairan penyari yang akan turun kembali kepada sampel yang ada pada labu alas bulat. Keuntungannya, digunakan untuk mengekstraksi sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan langsung. Kerugiannya membutuhkan volume total pelarut yang besar. Yang berikut adalah infusa. Prinsip kerjanya, perebusan yang dipanaskan di atas penangas 15 menit dengan suhu 90 derajat Celcius, sesekali diaduk dan menggunakan kain flanel selagi panas. Keuntungannya, alat yang dipakai sederhana. Kerugian, saat-saat tidak tahan panas. Selanjutnya, perbedaan ekstraksi cair-cair dengan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Jadi ekstraksi cair-cair ini substansi yang diekstraksi dalam campurannya yang berbentuk cair. Sedangkan ekstraksi cair-cair berkesinambungan yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksinya selesai. Sekian penjelasan singkat mengenai fitokimia. Dan yang terakhir, cara agar menghindari diri sendiri dari bahaya COVID-19. Yang pertama, tetap di rumah sebisa mungkin. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dengan menggunakan 7 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, tetap menggunakan masker dan membawa hand sanitizer jika bepergian untuk yang berkepentingan. Dan yang berikut, tetap jaga pola hidup sehat. Yang terakhir, stay home dan save healthy. God bless you. Thank you. Sekian video dari saya mengenai tugas mata kuliah fitokimia. Semoga bermanfaat dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang terakhir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.